Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, untuk yang berada di Desa Kerajinan, Kecamatan Kerajinan, Kabupaten Grobogan dan sekitarnya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini pemirsa akan saya ajak berziarah, ajak untuk menelusuri bagaimana sejarah dari tokoh yang sudah tidak asing lagi yang ada di Kecamatan Kerajinan ini, yaitu Raden Honggokusumo. Di mana Raden Honggokusumo itu tidak asing, dikenal dengan sebutan nama jalan Honggokusuman, yaitu ada di Kuwu, daerah Kuwu, ya, sepanjang Sleko Kuwu itu ke Kerajinan, ke timur terus itu sampai perbatasan Pandan Harum itu masih Honggokusuman. Kemudian Kuwu ke barat sampai ke Kairjo itu masih jalan Honggokusuman. Itu kita mengenal dari nama jalan Honggokusuman, tetapi di balik itu terdapat sejarah atau historis dari seorang tokoh yang terkenal, yang harus kita hormati, terutama di Kecamatan Kerajinan ini, yaitu Raden Honggokusumo. Di samping kiri saya ini sudah ada narasumber yang sudah mencari sejarah bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya dari Raden Honggokusumo ini. Beliau meneliti berdasarkan pada sesepuh dan mencari referensi buku, sehingga ditemukanlah silsilah dari Raden Honggokusumo. Lebih lanjut kisahnya dan silsilahnya yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak narasumber Raden Tumenggung Puspakodipuro. Sebelumnya saya akan mewawancarai kepada warga masyarakat sini mengenai bagaimana tokoh Honggokusumo itu yang ceritanya beredar di rakyat Kerajinan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bicara dengan siapa, Mas? Mas Jeffrey. Ya pemirsa, beliau warga masyarakat Kerajinan sini, Desa Peting, Dusun Peting, Desa Kerajinan, bernama Mas Jeffrey. Oh iya, alamatnya Dusun Peting, Dusun Peting 1 RW 7 Desa Kerajinan ya. Iya. Itu. Kemudian mengenai Raden Honggokusumo ini, menurut keterangan dari warga Kerajinan itu, mengenal itu di siapa kalau di Kerajinan ini? Untuk Kerajinan ini sendiri, Mbah Raden Honggokusumo kan dulu sejarahnya ya belum begitu tahu sih. Iya, belum begitu tapi tahu ya. Ya masyarakat sini ya sudah tahu lah kalau Mbah Honggokusumo tokoh bersejarah lah. Jadi ya biar cikal bakal memiliki gitu ya. Kemudian penghormatan warga masyarakat Desa Kerajinan ini terhadap Mbah Raden Honggokusumo ini, misalnya berziarah, kegiatan rutin itu ya selapan atau tiap tahunan ada enggak? Kalau ziarah sama teman-teman alhamdulillah sudah rutin setiap Kamis sore setelah makam berziarah makam ke rumah makam mbah-mbah, terus pasti ke sini dulu. Setelah lapanan belum ada lapanan gitu kira-kira. Lapanan belum ada ya. Untuk mungkin setahun sekali ada kegiatan besar apa pada masyarakat ini, Mas? Sampai saat ini masih belum ada. Ya berarti mungkin nanti setelah ada informasi ini, tayangan YouTube ini, masyarakat Desa Kerajinan dan
sekitarnya mungkin bisa menghormati siapa itu sosok cikal bakal desa sini, tokoh bersejarah di desa Keratinan, sehingga bisa merawat makam ini, dan ada kegiatan-kegiatan yang rutin gitu ya. Harapannya seperti itu. Menurut cerita itu bagaimana itu di sekitar sini? Di sini dulunya desa Moga di sini. Desa Moga. Ya, Ya. Moga. Desa Moga. Itu Raden Nonggokusumo itu berarti di sini rumahnya atau gimana dulu? Atau belum tahu ya? Belum tahu. Belum gitu tahu. Oke. Oke, cukup itu dulu Mas, karena belum ada informasi banyak yang diberikan. Ya cukup ini dulu ya, mungkin masih awam terhadap tokoh Raden Nonggokusumo itu siapa, keberadaannya di sini itu bagaimana, belum mengetahui. Dan mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang sudah melakukan penelitian, mencari informasi dan mencari referensi buku silsilah yang nanti akan dijelaskan oleh beliau. Untuk waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bapak Raden Temenggung Puspakodipuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la qola wala quwala illa billah amma ba'du. Para sedaya rakyat Keratinan semua, para pemeriksa, saya sebagai utusan penerus sejarah dari Keraton Surakarta Hadiningrat, saya sudah memasuki aturan-aturan dari keraton. Pertama, saya mencari saksi turun temurun itu. Yang kedua, makam itu sudah diakui masyarakat desa Keratinan ini. Benar-benar ini makam Raden Nonggokusumo. Ada nama di Jalan Keratinan Nonggokusumo. Yang ketiga yaitu tinggal-tinggalan atau benda-benda yang untuk pendorong sejarah. Tapi ini benda-benda belum saya temukan. Yang saya pakai nama-nama atau masyarakat sini sudah mengetahui nama-nama Raden Nonggokusumo itu. Nah, Raden Nonggokusumo itu siapa kan gitu? Itu. Saya sudah menelusuri wingi sampai di Demak dengan teman-teman ini dari Peting sini, desa Keratinan. Saya sudah ke Demak, sudah saya cek ke sana. Ternyata Nonggokusumo itu garwane Raden Roro Kerang. Raden Roro Kerang itu makamnya ini di Demak, di desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak gitu. Saya sudah cek ke sana, itu makamnya di sana. Yang kedua, saya telusuri berdirinya Gerobokan itu tahun 1726 itu. Nah, ternyata Nonggokusumo itu ada kaitannya dengan peperangan zaman perang Perjanjian Salatiga, terus berdirinya Yogyakarta ini. Nah, dulunya peperangan dari Magetan, Pacitan itu lewatnya sini, Jakala, Tangen ke utara sampai Simo, terus lewat Trewek, terus sini, daerah Keratinan sini. Kenapa Kak makam di sini? Itu. Dan itu ke barat lagi sampai Demak, sampai di Jogja ini. Di peperangan zaman Belanda itu. Itu. Yang saya amati dari sejarah, saya ambilkan dari buku Babat Pati atau Pakem Pati ini, ternyata ada makam yaitu nama Nonggokusumo berdasarkan buku ini Babat Pati. Nah itu Nonggokusumo itu, Raden Nonggokusumo itu kamantu Harjokusumo. Jadi dengan Raden Harjokusumo itu Nonggokusumo itu mantunya itu.
Nah, itu dari Babat Pati menjelaskan kalau Raden Honggokusumo itu manantu Hardjokusumo, berarti Roro Kerang itu garwane. Yang pertama di Demak itu. Yang kedua Babat Gerobokan, perang di Gerobokan, perang zaman POC Belanda itu namanya Honggokusumo, juga Temenggung Joyo Puspito. Waktu itu perang di Jawa Timur sampai ke sini. Nah, saya analisa dulunya ini menjadi cikal bakal di keradenan ini. Ini Temenggung Joyo Puspito atau Raden Honggokusumo. Itu yang saya pakai itu zamannya Bupati yang kedua Gerobokan, Suryo Negoro atau Raden Suwandi. Itu kamantu Pangeran Puger Martopuro di Kabupaten Gerobokan. Waktu itu masih di Gerobokan, belum di Purwodadi gitu. Yang saya telusuri, ini saya sudah telusuri buku berdirinya Gerobokan ini dan Pakem Pati. Saya dari referensi sejarah ini karena benda-benda bersejarahnya tinggalannya nggak ada. Yang saya pakai nama-nama Honggokusumo ini. Tinggal mungkin ada, mungkin gaman-gaman atau pusaka-pusaka mungkin ada di sini, tapi jarang saya amati. Nanti ke depan bisa terungkap semua. Kenapa? Karena sejarah itu harus ada punya referensi yang kuat. Nah, pitutur luhur dari sini katanya dulunya ini desa Mugo. Kenapa desa Mugo kok pindah dari sini kok lengser ke utara, namanya Duko Peteng. Dan kalau yang sebelah timur namanya sekarang Duko Grompol, dulunya namanya Harjowinangun. Nah, ini kan perpindahan dari sini ke sana. Ini ada permasalahan apa? Saya belum mengungkap dari sini. Mungkin tahun-tahun yang akan datang bisa terungkap apa sebabnya kok pindah dari sini itu. Ini dulunya berarti desa Mugo gitu. Nah, itu karena ini termasuk tokoh-tokoh penting perjuangan. Kalau tidak mungkin, kalau tidak punya ilmu yang tinggi atau ilmu kemahrifatan itu tidak mungkin, tetap punya kemahrifatan itu. Kalau saya analisa sini itu saya kira itu mungkin ini peperangan duduk di sini atau di mana meninggal di sini. Karena apa? Sini kecamatan itu. Nah, ini saya sudah saya pakai sisilah itu garwane itu Raden Roro Kerang. Itu garwane Raden Honggokusumo utawa Temenggung Joyo Puspito. Kalau di sini mengatakan Wedono pertama, tapi kalau di buku sejarah itu Temenggung Joyo Puspito ya Raden Honggokusumo yang tinggi jalan keradenan itu. Pertama saya bacakan yaitu dari Sunan Udung. Punya putra Penemban Kali ing Poncowati Demak atau Penemban Kudus. Yang kedua Sunan Kudus, yang ketiga Dewi Sujinah garwane Sunan Muria. Yang punya anak Sejangkung itu. Ya, Penemban Kali atau ing Poncowati Demak itu Penemban Kudus punya putra Pangeran Demang. Pangeran Demang punya putra Pangeran Ranjungan. Pangeran Ranjungan punya putra Pangeran Kudus atau Pangeran Sarengat. Pangeran Sarengat punya putra Adipati Sumodipuropati. Sumodipuropati gada putra 3 yaitu Adipati Aryo Megatsari atau Pangeran Komeng. Yang kedua Raden Wiratmejo 1. Yang ketiga Adipati Tirtokusumo Raden Bagus Joto Adipati Kudus. Raden Wiratmejo 1 kagungan putra Adipati Aryo Megatsari 3. Raden Wiratmejo 2 Pangeran Kuning. Raden Ayu Temenggung peputra Raden Ayu Temenggung Surohadi Wikromo. Ini punya putra Mas B Harjo Dipuro. Terus Mas B Joyo di Wiryo
terus Mas BI Harjo Dikromo, terus 4 Mas Ajeng Kebok, yang kelima Raden Ayu Ronggo Harjo Kusumo, yaitu peputra Raden Roro Keong, terus yang kedua Raden Roro Korocoh, yang ketiga Raden Roro Ninik, yang keempat Raden Purbo Adikusumo, yang kelima Raden Suro Kusumo, yang keenam Raden Roro Kerang, ya ini istri Raden Honggo Kusumo atau Temenggung Joyo Puspito itu. Yang keenam 7 saudara Roro Kerang, yaitu Raden Roro Bukur, yang ke-8 Raden Bagus Gudong, yang ke-9 Raden Roro Remis itu. Ini keluarga Roro Kerang, garwo saudara garwo Ronggo Raden Honggo Kusumo atau Raden Temenggung Joyo Puspito itu. Ini saya ambilkan buku dari Pakem Pati, Bapak Pati, dan hari jadi Gerobokan ini ya, ini mungkin punya ilmu-ilmu yang tinggi. Karena apa? Karena pejuang dulu itu banyak ilmu, yaitu kalau diurutkan ya ilmu syariat, torekat, hakikat, lah marifat. Kalau zaman kewayangan itu ya orang harus punya ilmu pendolimo atau itu yang dinamakan itu ada Puntadewa, ada Warkudara, Janaka, Nakula, lan Sadewa. Itu ada artinya kalau di sejarah buku ini. Karena apa? Puntadewa kalau Islam namanya pun itu ngucap, dewa itu suci. Yang orang itu harus bicara yang baik-baik, yang suci gitu. Yang kedua, Warkudara itu intinya tumindak atau jujur, warangkakno tumindake itu. Yang ketiga Janaka itu Al-Jannatu Naim atau Jannatuka, jalan kaswargaan. Yang keempat itu Nakula lan Sadewa, itu kalau namanya bocah kembar utawa ada Allah, ada titah. Jadi marifatullah itu. Karena apa? Karena di buku-buku itu saya temukan Honggo Kusumo punya ilmu yang tinggi itu. Jadi kalau di ada sabdo Kanjeng Nabi namanya sabdonya awalul lajina marifatullah, orang marifat. Jadi ada Gusti, ada kawula, itu namanya marifatullah itu. Yang itu. Mudah-mudahan ini Honggo Kusumo itu banyak ilmunya, banyak pejuang di kerajinan. Semoga nanti bisa terungkap, bisa semua masyarakat ini bisa bersatu, padu, bisa untuk membangun, untuk menguri-nguri makam ini. Karena apa? Perjuang. Apalagi ini sudah terkenal di jalan kerajinan Honggo Kusumo, Raden Honggo Kusumo. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa sini bisa maju, bisa diuluri sekeluarga Peteng atau Gerompol, terus Wates Kerajinan, semua pejabat-pejabat desa bisa berpikir panjang untuk membangun sini. Mudah-mudahan nanti kalau bisa terungkap semua, bisa untuk wisata religi untuk ke depan gitu. Itu yang saya sampaikan. Saya akhiri sekian. Kalau ada salah saya berbicara atau saya mengenai sejarah, kalau ada versi-versi lain yang mengatakan ini sah-sah saja. Yang penting saya penuh sejarah dari keraton, dari Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, saya sudah menelusuri di sini. Moga-moga nanti berkah, manfaat masyarakat, pemerintahan di sini. Mudah-mudahan nanti para kiai, para sesepuh semuanya, para pemuda bisa berpadu membangun di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ke depan ada kemajuan sini. Ya, saya berterima kasih atas sini. Saya sudah mengecek berkali-kali di sini. Semoga nanti bisa maju gitu. Ya, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya akhiri ada sedikit pertanyaan dari saya nih Pak bagi narasumber ya. Berarti tadi yang disampaikan di silsilah itu Raden Honggo Kusumo ke bawah. Kalau untuk ke atas itu kira-kira itu terah garis keturunan dari
mana Pak? Dari kerajaan mana? Gini. Gitu. Yang saya tahu dari buku-buku itu, Onggokusumo itu garwane Raden Roro Kerang yang di Demak. Yang kedua jadi Kamantu itu PB3. Jadi tingkat 2. Yang pertama di Demak itu, yang kedua itu yang satu di Demak, yang dua di Surakarta. Berarti yaitu punya 2 istri. Ya, berarti. itu. Tapi ayahnya belum saya temukan. Yang penting garwane dengan Roro Kerang sudah temu. Sisilah Roro Kerang sudah ketemu ini. Yeah. Tinggal Onggokusumo itu siapa ayahnya sebenarnya? Ibunya. Ya, ibu dan ibunya belum. Nanti perlu pendalaman secara dalam karena apa? Karena sejarah itu enggak semudah itu. Karena apalagi tinggal-tinggalan enggak adanya nama dan penulis sejarah itu yaitu nama jalan, terusan apa itu? Sejarah leluhur dari sini, cerita-cerita rakyat yang saya tampungkan, saya tampung itu. Kalau enggak itu enggak bisa menemukan nama-nama itu. Yang saya temu nama Onggokusumo garwane Roro Kerang yang di Demak itu. Terus Kamantu PB3 itu mantu ketiga itu yang diambil istri siapa itu saya belum cross check semuanya gitu. Terus ini kan perang dulunya di sini. Iya sudah perang Pacinan juga itu juga bisa tuh. Tapi awet tahunan saja itu sampai Pacinan, tapi itu kan masih Belanda. Dan nanti kalau Belanda kan sampai 1830 itu Belanda kan. Belanda memusuh Diponegoro kan gitu. Itu ini yang atasnya lagi malah. Itu yang saya sampaikan. Oh ya, kira-kira sudah cukup Pak. Itu sudah begitu paham. Ya. Apa yang disampaikan tadi. Demikian pemirsa YouTube, berdasarkan yang disampaikan tadi oleh Bapak narasumber Raden Temenggung Puspakadipuro, untuk sementara kita ketahui informasinya bahwa tokoh Raden Onggokusumo itu untuk silsilahnya baru diketahui siapa istrinya. Raden Onggokusumo ke atas saat ini belum bisa kita temukan ya. Untuk Bapak narasumber ini itu masih dalam proses pencarian. Itu siapakah bapaknya, siapakah ibunya, ke atas itu belum tahu. Yang jelas Raden Onggokusumo ini merupakan menantu dari PB ketiga dan Raden Ronggo Harjokusumo itu Morsepoe yang Demak itu. Yang Demak ya. Jadi Raden Ronggo Harjokusumo. Ronggo Harjokusumo itu yang mertua di Demak, dan mertua yang ada di Surakarta itu dari PB3 Keraton Surakarta. Ya demikian pemirsa YouTube, informasi sejarah yang dapat kami sampaikan. Keterbatasan dari kami hanya sampai di sini. Mungkin kalau nanti sudah ditemukan silsilahnya secara lengkap sampai atas, siapa bapaknya, siapa ibunya, kita akan menyampaikan kembali pada channel YouTube ini. Untuk sementara kami akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makam Raden Onggokusumo sudah tahu ini ya. Untuk makam lain itu kira-kira makamnya siapa ini Mas? Atau kerabatnya atau siapa? Untuk makam di atas ini itu yang saya tahu itu kerabatnya Mbah mantan lurah Kerajinan. Anaknya atau siapa mungkin? Anaknya ya. Ya intinya keluarga besar. Keluarga besarnya Mbah mantan lurah Kerajinan ya. Untuk yang lain tidak tahu ya Mas ya? Belum tahu. Itu belum tahu ya. Ada satu itu untuk tangga ini. Oh iya. Oh, warga masyarakat sini. Ya. Tapi ya ikut kerabat situan sih. Iya. Berarti di sini itu dulunya makam umum atau gimana ya Mas? Atau kemungkinan makam umum ya? Kalau di sininya enggak, dulu tidak makam umum lah. Makam umumnya soalnya sudah di bawah. Di sana. Nah, ya. Ini makam khusus keluarga lah. Khusus keluarga. Oh. Ada keluarga. Atau kemungkinan ya? Kemungkinan apa ya? Keturunan mungkin gitu ya. Khususkan di atas ini. Di atas ini. Oh gitu ya. Kalau makam umum kan sudah di bawah sana. Dari dulu memang ada di sana juga. Ya, oh iya. Iya.